Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dapur kita. Kali ini dapur kita mau berbagi pengalaman ya. Pada masa pandemi seperti ini, saya ya sudah semaksimal mungkin mengusahakan agar tidak sampai terkena virus yang sangat menakutkan dan sangat bahaya ya. Akhirnya saya tumbang juga nih sebagai manusia ya. Kadang imunnya mungkin pas lagi drop ya, kesempatan virus itu untuk masuk ke virus masuk ke tubuh kita ya. Padahal saya sudah sangat antisipasi ya, vitamin C saya minum ya, suplemen, berjemur ya, namanya manusia ya, kadang ada naik turunnya. Sekarang saya ya, sebenarnya ini saya cerita ya, sebenarnya awal mulanya itu saya flu biasa lah ya, tanda-tandanya itu saya flu biasa, ada batuk, pilek. Tapi kalau pileknya itu kemarin saya tidak begitu ya, udah saya positif thinking aja, sudah enggak ini saya obatin seperti ya obat-obat ringan biasa, obat flu itu. Kalau saya kadang cocoknya itu pakai ultra flu ya, obat batuk. Alhamdulillah mungkin 4 hari sembuh ya, sembuh dari pileknya ya, batuk udah enak, berasa badannya. Hari pertama setelah sembuh saya masih belum ngeh ya, belum ada ini, tapi kadang-kadang kan suka masak ya, namanya masak, tak rasa kok ada sesuatu yang beda dengan tubuh saya ya, kok hidung saya kok ini nggak ada nggak ada rasa ya. Udah saya cium-cium deket-deket, waduh ini kan seperti kita ketahui ya, tanda-tanda seperti itu kan indera penciumannya berkurang ya. Pada hari pertama bukan, tapi saya udah bertahan gitu, tapi saya tetap pakai masker ya, menjaga jarak. Pokoknya saya berusaha inilah, jangan sampai ke orang lain. Sudah itu hari pertama. Hari kedua mungkin saya berusaha tak uap-uap ya, kadang saya masak jahe tuh saya uap-uap ke hidung, agak berasa ya, ada rasa sedikit lah, tapi belum begitu banyak itu. Terus yang jelas vitamin di ini. Tapi sebagai manusia ya, kadang kan ada rasa awal-awalnya ya, ada rasa takut ya, bagaimana antara tubuh kita kalau ternyata takut periksa ya, intinya saya itu pertama saya takut periksa. Tapi setelah saya pikir panjang dengan kegelisahan saya, daripada ntar saya ibaratnya diem-diem positif, ntar tidak diobatin dan akhirnya bisa merugikan orang lain juga, bisa menulari orang lain juga. Akhirnya mungkin hari keduanya itu saya beranikan diri saya untuk antigen ya, ke klinik situ. Ya saya sih pertamanya udah optimis lah ya, hidung saya kan sudah ada sedikit rasa lah ya, ada bau-bau bawang, sudah ada rasa, cuma belum sempurna lah ya penciumannya. Setelah itu udah saya periksa, udah saya ya optimis saja, nggak ada rasa bagaimana. Terus diperiksa kan, saya nunggu sekitar kurang lebih 2 jam ya, 2 jam untuk mengetahui hasilnya ya. Kemarin pas periksa berbarengan dengan saya lumayan banyak yang karena kesadarannya ya untuk memeriksakan diri kita untuk mengetahui kejelasannya bagaimana dengan
dokter yang lebih tahu ya. Setelah itu, setelah 2 jam saya itu, terus setelah terima malah tadinya sebenarnya saya niat mau udah tak buka kejutan di rumah saja ya, tapi saya pikir lagi pas saya mau ngambil hasilnya ya guys ya, mau ngambil hasilnya ternyata petugasnya bilang kalau ini ibu perlu konsultasi ke dokter apa terserah bilang gitu kan ya. Terus saya lihat hasilnya di situ, saya takutnya kalau positif kan ntar repot ya, dibuka di rumah sementara saya sudah bawa virus positif ya. Sudah akhirnya di situ saya saya buka, ya ampun ya ternyata hasilnya emang positif, tapi saya kan sudah banyak antisipasi mungkin ya, jadi nggak terlalu berat lah, termasuk positif tapi kategorinya masih ringan ya, penciuman kan sudah ada walaupun belum sempurna ya. Setelah itu saya konsultasi dengan dokter di situ bagaimana gitu kan, sing jelas. Terus kemarin saya juga diperiksa dengan alat seperti ini nih, oximeter ya, ini oximeter seperti ini ya, alat oximeter ya, untuk mengukur seberapa ada dalam tubuh kita oksigennya ya. Kita coba ya, kita masukin ke sini aja guys, nih kita masukin sini, terus kita lihat ntar akan terdeteksi di sini berapa ini guys ya. Ini ya guys ya, ini namanya oximeter ya. Coba kita mau gini ya guys ya, tinggal kita masukin ke lubang ini, kita cedatin ininya. Bagaimana kondisi oksigen yang ada pada tubuh kita ya, kita lihat dulu nih, kita proses dulu nih. Kita tunggu ini biar untuk mengetahui ya oksigen yang ada dalam tubuh kita, biar kita tetap aman ya. Bagi yang sudah emang positif corona harus selalu dicek ini 96 ini ya, kelihatan ya 96, jadi ini sehat ya, di atas 90 itu udah bagus ya, alhamdulillah. Nih kondisi tubuh saya semakin membaik ya. Ya karena itu kalau pagi sudah sarapan, vitamin, juga saya berjemur dan olahraga ya di panas-panas itu ya, sekitar jam 8 sampai jam 10 lah ya kalau saya itu, biar vitamin D-nya masuk ke tubuh kita ya. Seperti itu guys, yuk intinya ya, rasa takut itu hilangkan jauh-jauh ya, itu lebih penting buat kenyamanan hati juga, biar kalau misalkan kita tidak diperiksa ya, bagi siapapun guys yang sudah mengalami tanda-tanda seperti saya yang indera penciumannya itu sudah tidak normal lagi ya setelah flu itu, kita harus dicek ke dokter ya untuk mengetahui kejelasannya dengan ahlinya, dengan dokter yang lebih tahu ya. Jadi kita lebih bisa mengantisipasi dan bisa juga kita obatin ya. Kemarin saya dapat obat itu 4 macam ya. Yang satu kelihatannya antibiotika itu seharinya satu, terus yang lainnya itu vitamin dan obat batuk ya. Walaupun saya udah batuknya sudah tidak ada, cuma sekali-kali kadang muncul batuknya. Jadi dokter saya dikasih obat batuk. Alhamdulillah nih saya isoman sudah berapa hari nih ya, mulai tanggal 23 ya, 4 hari ini sudah lumayan membaik. Penciumannya sebenarnya sudah, kalau ada orang masak udah bau harumnya sudah saya bisa untuk merasakannya ya. Jadi pesan saya kepada guys ya, jangan takut-takut untuk periksa, yang penting kita bisa menjaga ya, pakai protokol kesehatan ketat harus kita jaga ya, pakai masker dan jangan berkerumun ya. Kalau kita mau kemana ya, kita yang positif juga harus sadar diri ya, jangan deket-deket. Kalau mau lewat juga
harus dilihat. Kalau sudah nggak ada orang mungkin mau biar nggak stres, kalau di kamar terus kan pasti pikiran suntuk ya. Untuk sekedar melepas kejenuhan, kepenatan, kita bisa ke kebun apa kemana lah yang bisa bikin kita itu nyaman ya. Seperti itu guys ya, biar pandemi ini cepat berlalu. Emang perlu adanya kerjasama dari semuanya ya, soalnya itu virusnya sangat membahayakan ya, sampai belepotan ini. Membahayakan walaupun itu virus yang tidak kelihatan, tapi justru itu yang sangat menakutkan ya. Dan menyerangnya itu tidak pilih-pilih ya, yang jelas yang imunnya kurang itu ya akan kena juga ya. Saya sebenarnya sudah sangat menjaga, tapi ya namanya mungkin kita harus diambil hikmahnya ya, kita harus bersabar. Yang penting kita tetap semangat, jangan putus asa ya, tetap semangat, tetap pokoknya untuk hidup yang lebih baik ya. Kita ambil hikmahnya, kita hidup dituntut untuk sebenarnya untuk hidup sehat ya, sering cuci tangan ya, jangan suka begadang, itu kan baik buat kesehatan tubuh kita juga ya. Kita segini semua ditegur ya sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari bahwa hidup itu harus dijalani dengan sehat biar pikiran kita juga jernih ya. Seperti itu guys ya, apa namanya, berbagi pengalaman dari saya dapur kita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jaga kesehatan, pokoknya imun kita harus dijaga. Dan bagi yang sudah dinyatakan positif, tenang saja ya, yang penting kita diobatin, jaga jarak dan makan yang bergizi, olahraga, pikiran kita jangan terlalu dibikin stres, bikin apa jangan ya. Semua kita jalani aja, mudah-mudahan cepat berlalu, cepat sehat ya. Saya juga masih menunggu, ini mungkin tanggal 6 baru selesai isomanya, mudah-mudahan setelah itu terus sehat semua. Semuanya juga guys juga ya, semuanya jaga kesehatan, jaga keluarga kita yang kita cintai, kita sayangi, juga badan kita, agar kita bisa hidup normal seperti dulu lagi ya, bisa kemana-mana bebas. Mudah-mudahan cepat berlalu pandemi ini ya. Tetap semangat ya guys ya, tetap semangat dan tetap semangat, semangat, semangat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang belum subscribe ya, tolong subscribe ya. Kita ntar bisa berbagi pengalaman ya, berbagi sedikit ilmu, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat ya. Jangan berputus asa. Semangat hidup yang lebih baik. Oke, oke. Jangan lupa subscribe dapur kita. Oke, oke.